Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2025, bagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Bapak Kepala Sekolah? Alhamdulillah hari ini saya kebagian jadwal penilaian kinerja guru. Mudah-mudahan setelah dilaksanakannya PKG ini menjadi bisa melihat apa kekurangan-kekurangan saya selama menjadi guru. Yang kedua, menjadi motivasi untuk mengemban amanah ini dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu hari ini kebetulan bagian jadwal PKG. Ya, Pak. Oh ya, silakan Bu. Silakan duduk Bu. Madaman Ibu. Alhamdulillah langsung. Saya Bu. Kita hari ini melaksanakan kegiatan PKG dan mohon Ibu santai saja. Kita santai, kita diskusi, dan ini penting karena saya ingin mengetahui terkait dengan tugas-tugas Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan, dan itu bagian daripada hal terpenting bagi lembaga tentunya untuk supaya lembaga ke depan bisa tentunya dengan ide-ide juga pengetahuan yang Ibu berikan. Hari ini tanggal 6 Oktober ya. Nah, sesuai dengan jadwal dari bidang kurikulum bahwa saya bertemu dengan Ibu wali kelas 4 untuk melaksanakan penilaian kerja dan mudah-mudahan lancar Bu, sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Baik Ibu, begini, salah satu tugas pokok kepala madrasah itu adalah memiliki kompetensi supervisi. Yang salah satu tugas daripada soal supervisi itu adalah melaksanakan penilaian terhadap kinerja guru. Nah, satu pelaksanaan supervisi akademik dan kita sudah lakukan dulu di bulan Agustus September, dan sesuai dengan kalender akademik bahwa untuk di bulan Oktober ini kita melakukan atau bertemu kembali di kegiatan penilaian kinerja. Nah, oleh karena itu alhamdulillah barangkali hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan tahapan jadwal yang sudah ditetapkan di awal tahun ajaran untuk penilaian kinerja. Nah, untuk tahap kedua ini saya lakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama ya Bu ya, di rapat kedinasan antara kepala sekolah, kepala sekolah juga dengan dewan guru, dan tentunya sudah diketahui oleh pemangku kebijakan ataupun ketua yayasan. Sampai di sana sebagai pembuka bisa diketahui, bisa dipahami. Oke. Selanjutnya Ibu begini, sebagai langkah awal kegiatan PKG ini, karena lebih kepada saya selaku pimpinan mengetahui tugas pokok dan fungsi guru dalam melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dalam upaya melaksanakan proses pembelajaran itu sebagai modal dasar awal, guru harus mengetahui atau memahami kompetensi guru. Yang Ibu ketahui tentang kompetensi guru itu ada berapa? Dan dimohon dijelaskan. Ya, yang saya ketahui kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama pedagogik. Pedagogik ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran dan memahami karakteristik peserta didik. Itu pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah kompetensi yang sangat mantap dan kemudian yang berakhlak baik. Nah, itu adalah dan berwibawa.
Itu adalah kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan berkomunikasi antara peserta didik dengan orang tua ataupun dengan teman sejawatnya gitu ya, dan juga masalah teman kerja dan juga masyarakat. Itu kompetensi yang ketiga. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran. Itu mungkin yang saya ketahui dari keempat kompetensi. Jadi kalau saya pahami apa yang disampaikan oleh Ibu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, itu berarti lebih kepada penekanannya 4 kompetensi itu untuk kepentingan siswa ya. Pertama terkait dengan pedagogi, berarti keilmuan tentang proses pembelajaran supaya anak mungkin dalam kaitan belajar berhasil. Kemudian yang kedua terkait dengan kepribadian, karena seorang guru itu adalah rumah belajar. Guru digugu ditiru, jadi kalau bahasa Sundanya. Jadi bagaimana si guru ini betul-betul menjadi suri teladan bagi anak. Itu ibu kompetensi. Dan yang ketiga tadi ibu katakan kompetensi sosial. Di sana barangkali bagaimana guru membangun ya komunikasi antara siswa, peserta didik, guru dan rekan kerja dengan masyarakat. Kemudian yang keempat kalau saya pahami juga profesionalisme profesional itu bagaimana tadi ibu menyampaikan terkait penguasaan keilmuan atau materi. Baik ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kalau begitu ibu sudah betul-betul memahami terkait dengan kompetensi guru, dan ini bagian daripada modal daripada modal seorang guru dinyatakan sebagai pedagogi. Nah, terkait dengan kompetensi yang keempat itu yang ibu tadi sudah jelaskan, kita sekarang berdiskusi terkait ini dalam kegiatan pelaksanaan penilaian kinerja guru. Nah, yang kita lakukan ini bagaimana pandangan ibu? Apakah kita memiliki dasar hukum sebagai penghukum yang ibu ketahui? Ya, saya sudah mengetahui dari dulu, dari sejak saya menjadi profesi guru ini, saya mengetahui ya. Jadi ini adalah Aturan Menteri Agama nomor 38 tahun 2018. Gitu. Jadi pelaksanaan PGG ini betul-betul ada dasar hukum atau payung hukumnya, sehingga kita bisa betul-betul melaksanakan ini dengan baik, gitu ya. Karena memang dasar hukum sudah dijelaskan, gitu ya. Jadi berdasarkan nomor berapa Bu? Nomor 38. Keputusan apa? Menteri Agama. Menteri Agama. Nomor 38 tahun 2018. Di mana di sana dijelaskan mungkin terkait dengan bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja guru, gitu ya. Bagus. Ibu, setelah tadi saya mendengar penjelasan dari ibu terkait dengan pelaksanaan kompetensi guru, ada 4, dan ibu tadi sebagian kecil sudah dijelaskan. Satu saja yang ingin saya mendapat penjelasan dari ibu. Apa yang ibu pahami tentang kompetensi kepribadian dari seorang? Menurut saya, kalau kompetensi kepribadian ini tidak hanya memberikan contoh yang baik. Ada sisi lain ya. Ada. Menurut saya, kalau kepribadian ini kan yang biasanya yang diketahui itu hanya memberikan contoh yang baik, dan berakhlak baik. Tetapi menurut saya adalah kita kalau mempunyai kompetensi kepribadian ini adalah bisa membangun hubungan yang baik dengan siswa, dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah ataupun lembaga. Yang kedua, guru yang mempunyai kompetensi kepribadian ini adalah guru yang bisa mengelola kelas dengan efektif supaya anak belajar atau siswa belajar atau peserta didik mengajar itu belajar dengan tenang, dengan baik, dengan semangat. Kalau misalnya guru mempunyai kepribadian yang bisa mengelola kelas dengan efektif. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, empati. Apa itu menurut saya? Empati itu ketika anak mempunyai
mempunyai permasalahan, baik itu permasalahan di rumah, baik itu permasalahan ketika pembelajaran, guru itu harus melayani, dan itu yang namanya empati menurut saya, gitu, yang saya ketahui, gitu, empati. Jadi memahami kenapa sih anak seperti ini. Nah, karena mungkin yang saya ketahui, yang saya ajar itu peserta didik semuanya 42 orang, itu karakternya beda-beda. Jadi ada yang begini, gitu, ada yang semangat, ada yang mungkin ini dari sisi akademik ini kurang. Guru itu harus paham kenapa ini akademiknya kurang. Mungkin bisa saja dia itu bisanya dengan mempunyai keterampilan yang lain, itu mungkin empati. Jadi empati itu kemampuan sehingga siswa bisa mengeluarkan keinginan dia untuk menjadi ataupun untuk sukses dalam pembelajarannya. Itu empati. Yang selanjutnya menurut saya itu adalah keadilan. Guru itu kan, guru itu ketika mengajar, kemudian mempunyai kemampuan kepribadian itu, berarti guru itu harus adil. Jadi adil di sini tidak ada yang dilayani itu adalah orang-orang tertentu ataupun orang pintar saja. Justru yang saya menarik itu ketika anak, kok kenapa ini anak seperti ini, gitu. Jadi mungkin menarik bagi saya ketika anak beda dari yang lain, gitu kan. Ada ya di kelas 4 itu ada 2 orang yang beda dari yang lain, gitu. Kalau misalnya orang yang anak siswa yang seperti orang lain mah tugas dikerjakan, ketika guru sedang menerangkan, ataupun ada juga yang sering melamun, ada apa. Nah itu mungkin guru di sana keadilannya harus dilayani, gitu. Anak itu tidak misah-misah antara si A si B asalnya dari mana dan bagaimana. Jadi semua merasakan kehadiran gitu ya, kehadiran ibu. Ya, itu ketika guru harus mempunyai kompetensi kepribadian. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, gitu. Tadi cukup menarik ketika ibu menjelaskan terkait dengan aspek mengenal sikap anak-anak berkaitan dengan masalah kepribadian. Yang mungkin ibu setiap saat ibu lakukan, sikap ibu di kelas sehingga memperlihatkan sebuah sosok kepribadian, sosok seorang guru, gitu ya. Kemudian anak-anak merasa nyaman. Apa saja yang ibu lakukan ketika nih sosok pribadi saya itu seperti ini, ketika ibu hadir di hadapan kalian harus merasa nyaman dengan sikap ibu, gitu. Nah, apakah ibu itu mengawali dengan memotivasi kepada mereka? Apakah menanyakan situasi keadaan saat itu? Apakah kan yang kalau guru-guru yang lain tuh ada ice breaking dulu, gitu kan, membawa suasana gembira dulu kepada anak. Nah, yang ibu lakukan itu? Yang pertama saya lakukan itu adalah menanyakan kabar. Menanyakan kabar. Kemudian saya biasanya kalau ngabsen itu bukan nama yang disebut, nama dulu disebut, kemudian yang ditanya apakah kalian sekarang bahagia atau tidak. Kalau misalnya tidak, kenapa? Kalau misalnya bahagia, sekarang bagaimana? Atau mungkin bisa saja yang disebut itu bukan hadir, ya kan, itu yang dijawab. Kadang saya sebutkan nama-nama provinsi, gitu. Kemudian nama-nama buah-buahan, gitu, anak-anak. Jadi kan anak dengan mengabsen itu anak-anak menjadi termotivasi. Nah, sesudah menanyakan kabar, speaking itu supaya anak giat lagi belajar itu, saya bukan dari awal, tapi saya mau pertengahan, gitu. Karena kalau awal anak sudah goyang, ataupun anak sudah tidak fokus lagi, gitu. Itu kalau saya seperti itu. Dari awal mah saya menanyakan kabarnya, gitu. Kemudian siapa tadi di rumah yang berangkatnya marah ataupun nangis, gitu. Jadi kenapa hal seperti itu? Emang ada nggak, Bu, ketika ibu mengawali masuk kelas, anak-anak ada yang secara tiba-tiba kelihatan murung ataupun curhat ke ibu tentang ada. Kayaknya ada yang sudah sampai di sekolah, ada yang ngantuk. Kenapa? Tadi malam tidurnya terlalu malam. Kemudian tadi pagi-pagi ada yang suka kenapa gitu, saya kan minta jajan, kata ibu ini PR-nya belum dikerjakan. Sama ibu ada yang
dikasih tahu gitu, kunaon jadi kerjakan begitu gitu Pak. Gitu. Oke. Kaitan dengan masalah curhat, ada nggak yang masalah curhat yang berhubungan dengan persoalan di rumahnya misalnya? Pernah nggak Pak Ibu? Ada masalah misalnya dengan orang tua? Kalau misalnya masalah dengan orang tua mungkin karena permasalahan PR saja gitu Pak. Oh, jadi tidak ada yang karena orang tuanya gimana. Oh, nggak ada. Untuk saat ini mungkin belum, karena mungkin dengan kelas 4 ini saya baru 3 bulan. Oke. Gitu. Masalahnya begini Bu, penting saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan kompetensi kepribadian ini kan, bagaimana sosok Ibu hadir di kelas menjadi seseorang yang kepribadiannya itu sebagai pengganti orang tua di rumah ketika satu kelas gitu ya. Jadi si anak itu merasa bahwa oh ini adalah sosok orang tuaku gitu pada saat ketika saya di sekolah. Makanya kalau ukur bagi saya, ketika anak sudah ada yang curhat, anak ada yang sudah bercerita tentang masalah apa aja yang terkait dengan persoalan yang mereka hadapi, berarti sosok kehadiran ibu itu sudah betul-betul dianggap sebagai pengganti orang tua di rumah pada saat ketika kan itu ya. Oke. Baik, Ibu lanjut nih. Menarik sekali dari penjelasan yang Ibu sudah tadi disampaikan. Nah, di antara indikator kompetensi kepribadian adalah menjalin hubungan komunikasi. Ya. Baik itu dengan siswa, dengan rekan kerja di lingkungan satuan pendidikan dan orang tua. Nah, ini saya tanyakan bentuk-bentuk komunikasi yang dibangun dengan orang tua dulu, dengan siswa. Apakah itu menanyakan langsung kabar, upama misalnya bahasa Sunda mah tahiyat dulu, hadir, apa gimana? Menjaga komunikasi itu membangun komunikasi dengan anak-anak itu. Kalau saya orangnya ke anak itu ke semuanya masuk Pak. Jadi ada yang misalnya saya pegang, saya direkap gitu, ataupun ketika anak-anak istirahat, saya ikut istirahat nanti berbaur gitu ya, masuk ke anak-anak. Okay. Terus anak-anak kan diusahakan kalau misalnya istirahat makannya bareng-bareng dengan yang lain gitu. Jadi saya masuk kemudian ikut makan gitu Pak. Jadi kalau anak-anak makan apa, jadi melihat anak-anak jajannya apa. Gitu. Sambil di sana sambil komunikasi dengan anak-anak. Berarti bisa diambil sebuah kesimpulan juga, salah satu di antaranya komunikasi ibu dengan anak-anak itu tidak berupa komunikasi verbal saja ya, secara langsung komunikasi, tetapi non verbal artinya berbaur, ketika ikut makan, ketika anak-anak bermain ibu mungkin mendekatinya gitu kan, seperti itu. Oke Ibu, terima kasih, bagus pola-pola yang Ibu lakukan itu. Selain berkomunikasi secara langsung, Ibu bisa berteman, bersahabat dengan anak-anak, dan itu bentuk komunikasi ya yang secara tidak langsung. Satu lagi Pak, terus untuk anak-anak untuk menjalin hubungan itu dengan anak-anak, saya ketika piket ataupun apa yang berhubungan dengan yang harus siswa lakukan di sekolah, berhubungan dengan piket, saya tidak hanya menyuruh Pak. Jadi saya kalau nyapu, nah gini, kalau nyapu seperti ini. Sayanya sambil nyapu. Sambil nyapu gitu. Jadi saya tidak gengsi bahwa saya nyapu gitu. Supaya anak-anak melihat. Jadi otomatis anak ibu ya suka ibu abi, otomatis anak melihat oh begitu cara menyapu. Jadi, dan yang hal yang lainnya. Jadi saya tidak hanya menyuruh saya sapu gitu. Berarti komunikasi yang ibu bangun dengan anak-anak itu tadi yang bisa secara langsung verbal, berkomunikasi langsung, dan yang verbal artinya berbaur dengan anak-anak dengan melihat berbagai karakter dan situasi, kemudian memberikan tauladan, contoh. Kemudian dengan rekan kerja, membangun komunikasi dengan kalau di satuan kerja komunikasi lancar-lancar saja gitu Pak. Ketika ada yang harus dikerjakan, semuanya saya lancar aja gitu ya. Oke. Kemudian komunikasi yang dibangun terkait dengan orang tua. Bagaimana itu? Apakah yang dilakukan? Kalau dengan orang tua itu kan Pak ada grup paguyuban, kepengurusan kelas. Ataupun juga bisa orang tua itu kadang japri tidak melalui grup ya. Itu adalah hubungannya dengan keadaan anak gitu. Kemudian keadaan anak dalam hal pembelajaran ataupun
Kalau misalnya anak-anak ada mempunyai masalah apa di rumah ataupun kenapa tidak sekolah, komunikasinya lewat itu. Kalau misalnya dengan orang tua itu ada grup yang lewat paguyuban, kepengurusan paguyuban kelas, bisa itu ada ketuanya ada, waktu ketuanya ada. Saya sudah mencoba komunikasinya lewat ini. Karena sebelumnya mah sudah ada paguyuban. Itu berarti kan komunikasi yang sumbernya atau berawal dari wali murid ya, atau dari kepengurusan paguyuban ke ibu, dan ibu memberikan sebuah penjelasan dengan lebih mengedepankan sosok kepribadian bahwa saya itu pengganti ibu ketika anak-anak ada di kelas gitu ya, memberikan sebuah keinginan. Nah, terus bentuk komunikasi ibu yang dilakukan ke orang tua, apakah dalam bentuk laporan keadaan anak atau memberikan laporan bahwa anak diberi tugas atau di mana? Atau hal lain? Kalau misalnya disambungkan dengan orang tua, hubungannya dengan orang tua, kadang ya keadaan anak di sekolah tadi kenapa, kemudian PR dan yang lainnya, tugas yang lainnya itu ada di grup. Soalnya kadang orang tua yang belum mengerti bisa nanya, kalau nanyanya tidak ke grup, orang tua itu suka japri gitu. Kapanpun, jam berapapun, kalau misalnya saya selagi masih bisa komunikasi dengan orang tua, saya layani. Kapan mereka biasanya komunikasi sama ibu? Kalau nggak habis sekolah, nah habis sekolah kadang pagi. Kalau misalnya tidak akan masuk sekolah pagi, ada yang gitu karena mungkin sakit, diceritakan apa kenapa. Kemudian kalau misalnya ada yang ketinggalan ataupun tugasnya yang tidak selesai, misalnya karena tadi dari mana, atau juga malam karena mungkin anaknya mau mengerjakan tugas. Berarti kalau begitu saya melihat dan menilai membangun sebuah komunikasi ibu dengan anak, dengan orang tua sudah terjalin dengan bagus ya. Ibu merasakan itu di bulan keberapa ibu bisa komunikasi terjalin dengan bagus? Di bulan kedua. Jadi di awal tahun pelajaran, jadi berarti Agustus itu sudah satu bulan saya masih bisa mengenal karakter, kemudian karakter anak, kemudian bagaimana orang tuanya, apalagi sekarang kalau misalnya sudah seperti itu Pak, komunikasinya baik dengan orang tua ataupun dengan siswa ataupun peserta didik itu, sekarang saya tiap hari Minggu anak-anak sudah tidak disuruh lagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang membuat kebiasaan sehari-hari. Contohnya anak bisa mencuci sepatu, ada yang mencuci piring, ada yang masak. Harus diingatkan lagi oleh ibu. Dan orang tua memberikan laporan kepada ibu. Iya, setiap minggu itu kadang saya lupa, nggak dikasih tahu besok ada PR ini, tugasnya jangan lupa. Kadang saya lupa, itu anak-anak sudah terbiasa. Alhamdulillah gitu Pak. Sudah setiap minggu itu ada yang laporan. Satu hal yang ingin saya tanyakan Bu, terkait dengan membangun sebuah komunikasi ibu dengan orang tua dan anak-anak sudah melaksanakan tugas daripada perintah ibu sebagai kebiasaan di rumah Bu. Ibu sudah mendapatkan reward dari orang tua? Tapi dalam bentuk tulisan gitu. Ibu terima kasih anak saya jadi berubah begini sekarang oleh ibu, ada nggak? Banyak. Banyak. Ya banyak. Karena mungkin gini, ada yang bilang, ibu makasih, ibu mah kalau saya nge-WA kapanpun, saya padahal mau malu ingin cerita sama ibu tentang anak saya, tapi sama ibu dilayani. Ada ya, jadi banyak yang mengucapkan terima kasih gitu, karena bisa melayani kapanpun. Jadi malahan dia yang minta maaf, saya minta maaf waktunya ibu habis tengah terang waktu ibu tanpa kesal ya. Berarti udah terbangun ya komunikasi baik dengan orang tua, karena mungkin sudah merasakan, dan itu kata kuncinya kompetensi kepribadian yang ibu miliki dengan tadi ibu jelaskan, mengedepankan ketauladanan, memberikan contoh, dan komunikasinya tidak hanya verbal atau secara langsung, tapi nanti ibu berbaur, ibu bergaul dengan mereka, dan mungkin merasakan kehadiran ibu. Ya. Nah, lanjut Bu, mohon izin langsung pertanyaan selanjutnya. Ibu mohon tunjukkan dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler atau keikutsertaan dalam kaitan ibu memberikan bimbingan konseling ya? Ya. Bimbingan konseling. Ini kalau di school mungkin Pak, itu di bimbingan konseling yang ada datanya. Nah, kalau schoolnya ini ada Oke.
renang, olahraga gitu. Ibu memberikan binaan bimbingan untuk persiapan olahraga. Olahraga untuk lomba senam. Mungkin yang selanjutnya ini ada futsal. Ini kan kalau mungkin kalau kesiswaan itu menangani eskul dari gitu. Ada futsal, ada voli gitu. Yang ini mungkin ada voli juga Pak. Videonya juga ada. Mungkin ada di YouTube MI ya, yang sudah di kalau sudah di beda-beda kalau eskul. Ada juga tahfidz yang unggulan itu ada tahfidz. Tahfidz juga ada ya. Kalau nggak salah kalau tahfidz ada link-link khusus ya untuk tahfidz ya. Jadi orang bisa semuanya mungkin kalau kegiatan-kegiatan yang ada di MI Cikalegen bisa tinggal buka gitu Pak. Oke. Baik Ibu, terima kasih saya sampaikan dan kalau saya mendengar penjelasan dari Ibu cukup bagus ya. Dan alhamdulillah saya melihat itu bagian daripada dorongan Ibu memberikan kontribusi keilmuan untuk MI Cikalegen lebih baik. Lembaga tidak ada arti apa-apa kalau tidak ada dorongan keilmuan daripada Dewan Guru. Dan Ibu sudah, saya melihat sudah berhasil terkait bagaimana membangun komunikasi bagian daripada kompetensi Ibu, kepribadian Ibu dengan anak. Terima kasih Ibu, semangat, Ibu sehat, tetap berpikir MI Cikalegen harus dalam prestasi. Ada harapan? Mungkin harapan saya karena saya pernah mendengar ini Pak, pernah bahwa sekolah hebat itu lahir dari komunikasi antara orang tua, guru dan siswa. Saya mendengar itu bahwa sekolah yang hebat itu lahir dari kerjasama antara siswa, guru dan orang tua. Guru mengajar dengan anak belajar dengan gembira, kemudian orang tua dengan penuh mendukung semangat dengan tujuan yang sama. Jadi yang saya ingin itu adalah terjalinnya lembaga dengan orang tua dengan paguyuban itu. Jadi dengan paguyuban itu mungkin harus terjalin lagi komunikasi yang bagus gitu ya. Karena saya mendengar itu Pak, sekolah yang hebat itu adalah kerjasama antara guru, siswa dan orang tua. Bagus Bu, agak menarik tadi. Jadi ketercapaiannya siswa belajar di sekolah kejuruan. Kemudian terbangun komunikasi yang baik dengan siswa. Guru mengajar dengan hati dan orang tua mendengar. Bagus Ibu, itu bisa dijadikan sebuah slogan dari kita. Dan tunggu untuk hasil dari kegiatan PTK ini. Insya Allah 1 minggu ke depan sudah bisa keluar, Ibu sudah bisa melihat dari hasilnya. Mudah-mudahan Ibu menerima dari 4 kompetensi yang secara langsung tim akan membantu menilai peserta. Dan setelah ketua nilainya, Insya Allah Ibu bisa ditandatangani dan itu sebagai bentuk dari Ibu melaksanakan tes. Terima kasih sekali lagi Bu, semangat, tetap kuat, dan kami bantu dengan keilmuan-keilmuan Ibu tentunya supaya MI Cikalegen lebih lagi maju, berkembang, dan tentunya dipercaya oleh masyarakat. Yang tadi kata Ibu, siswanya gembira, gurunya belajar mengajar dengan hati, dan orang tuanya mendukung terhadap Ibu. Terima kasih Ibu. Sama Pak. Selamat bekerja untuk saya. Terima kasih.